Sekarang ada nggak yang mau bilang ini bukan sepatu lari? Sini gua jitak, ini sepatu lari. Ini kakaknya, ini adeknya. Yang paling baru 32. Kayano, sepatu lari. Terus lu bilang ini nggak bisa dipakai lari? Jadi sepatu jalan bisa buat lari nggak ya? Dan gimana dengan sepatu lari yang dipakai jalan? Jadi gini, gue yakin kalian juga punya pertanyaan. Bisa nggak sih sebenarnya sneakers atau sepatu jalan itu dipakai lari? Dan gimana dengan sebaliknya? Gimana kita tahu sekarang ada sepatu lari yang lagi digoreng buat daily? Nah, selamat datang di Lab Forensik, di mana kita akan membahas data dan fakta dari hasil bedahan kita sebelumnya, dipertemukan juga dengan keilmuan yang mudah-mudahan mumpuni ya. Dan gue Dimas, jangan lupa like, comment, dan subscribe juga di konten ini. Semoga ini bermanfaat. Oke, pertama ya, kita masuk ke bab 1 dulu. Sebelum menjawab semua pertanyaan itu, kita harus kenal yang namanya running dan walking gait ya. Apaan sih itu? Nah, gue izin nyontek ya dari laptop. Jadi, disclaimer dulu, gue bukan dokter, gue juga sama mempelajari sama seperti kalian, gue juga baca dengan beberapa sumber ilmiah. Dan di sini, gue mau cerita sedikit tentang perbedaan walking dan running, di mana ada terdapat gait ya. Tunggu sebentar, gue akan jelaskan sedikit. Jadi, dari Mann et al. Dari tahun 1980, ini jurnal udah lama banget. Di situ kita menemukan kalau walking ini selalu ada phase yang stance penuh saat kaki menyentuh tanah. Artinya tuh kaki landing terus di tanah ya. Artinya kaki itu menyentuh terus tanah ya. Dan tidak ada fase melayang atau flight. Nah, di mana 60-62% cycle-nya pada kecepatan jalan normal, step to step relatif lebih lambat, dan ground reaction atau GRF lebih rendah. Wah, ini bahasanya teknikal banget ya. Dan pola heel strike lebih dominan. Nah, dicatat dulu ya, pola heel strike lebih dominan. Jadi kalau kita summary-in, namanya jalan, kalau kita berdasarkan gait-nya yang kalian bisa lihat di sini ya. Di sini tuh kaki kita itu menyentuh tanah, dan biasanya ketika jalan akan landing di bagian heel-nya dulu. Nah, kalau kalian perhatiin juga ada fase awal gitu ya, 60 sampai berapa puluh persen gitu ya. Nanti kalian lihat aja di insert, itu ngelangkahin kaki, kemudian speed up di sekitar 30 atau 40% selanjutnya. Nah, kemudian diulang lagi tuh cycle-nya. Itulah yang disebut dengan gait cycle walking ya. Correct me if I'm wrong. Tentu saja kita di sini mau berdiskusi dan kita mau sama-sama nambah pengetahuan. Nah, terus kalau itu jalan, apa bedanya dengan lari? Nah, running juga ada gait cycle-nya, dimana kalau running, bahasa sederhananya adalah ada fase flight-nya, dimana nih kaki ini bisa landing dengan berbagai macam cara, mau dari heel strike, foot strike, atau mid foot strike, itu manapun yang dirasa suitable dengan kalian. Jadi gue masuk ke mazhab yang tidak menyalahkan manapun foot strike-nya ya. Nah, karena ini ada pembahasan yang lain lagi. Nah, kita fokus sama gate-nya aja, dimana di sini nih dari langkah ke langkah yang lain mungkin kalian bisa lihat lebih jelasnya di insert ya. Ternyata ada fase ketika flight atau melayang gitu ya. Kedua kaki itu tidak menyentuh tanah, baru kemudian landing lagi sebentar. Nah, ada melayang lagi sedikit. Kebayang ya? Kelihatan juga mungkin di situnya. Nah, kita sudah mengenal nih bedanya jalan sama lari. Artinya memang ternyata beda kan, ditambah dengan beberapa fakta menarik. Ketika kita jalan versus berlari misalnya, nah waktu lari dengkul kita dan beberapa anggota gerak kita itu menanggung bobot yang lebih daripada bobot kita. Ada yang menulis 2 kali lipat atau bahkan 2,5 sampai 3 kali lipat ya. Teman-teman yang paham lebih dalam silakan bantu sharing juga ya di kolom komentar. Tapi intinya loadnya ketika lari itu lebih berat. Nah, disinilah muncul nih development kayak yang kalian udah pernah lihat di depan kita. Ini semuanya adalah sepatu lari. Nah, di-develop untuk kebutuhan tersebut. Nah, gimana caranya? Mungkin ada midsole yang bisa membantu meredam gitu kan impact-nya dan lain sebagainya. Masuklah kita ke pembahasan nomor 2. Kalau gitu, apa aja sih yang harus dicek dari sepatu untuk kebutuhan walking dan running? Sebelum kita bahas nanti pertanyaan finalnya ya. Jadi di sini gue mengumpulkan beberapa jurnal. Feel free mendebat gue kalau ada yang salah ya. Tapi di sini ada setidaknya 7 atau 8 kategori yang menurut gue sih sebenarnya representatif ya untuk masing-masing kebutuhan. Yang pertama harus dicek itu adalah cushioning. Yang kedua adalah heel drop. Yang ketiga adalah midsole kekakuannya ya, dan materialnya tentu aja. Kemudian yang keempat adalah bentuk rockernya. Dan yang kelima, stabilitas atau support terutama di bagian tumit dan pronasi. Udah gitu, uppernya.
ya, dan outsole dan gripnya. Karena apa? Nanti kan berdasarkan apa yang kita udah bahas tadi, beda-beda juga ya. Nah, jujur ini pembahasannya ribet, tapi gue coba sederhanakan ya, dimana kita bahas dulu kategori pertama, cushioning ya. Untuk jalan, sebaiknya memang ada bantalannya, alias cukup empuk, tapi dia wajib untuk tetap stabil. Nah, sekarang bayangin aja, kalau empuk tapi nggak stabil, apakah nggak bikin kaki kita kecengklak? Bener atau bener? Untuk apa harus ada bantalan? Untuk meredam impact ketika kita lagi berjalan, terutama jarak yang jauh ya. Let's say kalian berjalannya di atas 2 km gitu sehari, itu akan berasa banget loh. Kemudian untuk lari, sebenarnya bisa juga empuk, tapi zaman sekarang nih, nah biasanya dicari yang lebih responsif, ada energy return-nya. Bener atau bener? Bener banget ya. Nggak sekedar cushioning doang, tapi ada energy return-nya. Catat dulu ya. Kategori kedua, heel drop. Dimana untuk jalan, dari beberapa yang gue baca nih ya, semuanya setuju untuk lebih prefer yang rendah. Ya, seenggak-enggaknya paling tingginya juga mungkin 8 mm atau masih under 10 mm lah untuk dropnya. Sedangkan untuk lari, ini bisa variatif. Nggak berarti dropnya tinggi itu jelek, karena kan ada beberapa kebutuhan-kebutuhan orang yang berbeda-beda. Nah, gue mungkin bukan pakarnya di sini, teman-teman yang lebih paham boleh silahkan sharing aja ya. Tapi intinya di sini, kita bisa ngelihat development sepatu-sepatu lari yang mulai dari dropnya sangat rendah ya, di bawah 8 mm bahkan, sampai ada juga yang belasan milimeter. Nah, ini bedanya gimana? Karakternya gimana? Teman-teman yang lebih jago lah bisa tambahin ke kita. Tapi intinya ini juga alasan kenapa kita suka ngukurin dropnya dari tiap sepatu sih, biar kita bisa jadi benchmarking juga ya. Nah, ketiga, midsole-nya, kekakuan dan materialnya. Dimana untuk sepatu jalan itu umumnya jadi sedikit lebih lembut, cukup stabil tadi ya yang pertama, dan nggak terlalu kaku. Nah, artinya gimana? Kita mau benchmarking sedikit, dimana kalau sepatu lari sekarang nggak apa-apa kaku dengan adanya plat, terutama plat karbon di dalamnya. Ya kan? Untuk apa? Nanti untuk kelentingan. Nah, sedangkan di sepatu jalan itu tidak dibutuhkan. Kekakuan itu tidak dibutuhkan, karena justru butuhnya yang fleksibel. Nah, kemudian kalau untuk lari, tadi balik lagi ya, kaku tuh nggak apa-apa selama bisa responsif untuk ngasih dorongan untuk menambah ini ya, running economy, atau ngasih dorongan sedikit, 1%, 2% aja udah membantu ke speednya, ya kan? Nah, itu ya yang dicari ya. Kemudian ada lagi nih kategori keempat, rocker. Kita juga sering bahas nih, rocker. Nah, kita bisa lihat nih tekukan di depan ini ya, namanya rocker. Dengan adanya rocker yang lebih agresif, langkah itu lebih mudah. Nah, sedangkan dengan rocker yang lebih minimal, itu juga nanti akan mempengaruhi gitu ya. Kalau untuk sepatu jalan pada umumnya memang rockernya itu lebih ringan atau ya flat aja, hampir tanpa rocker gitu kan ya. Sedangkan untuk sepatu lari pada umumnya diinginkan rocker yang cukup agresif nih, kayak ini sepatu lari modern ya. Nah, itu kurang lebih bedanya. Tapi di sini jadi menarik, di mana rocker ini untuk sepatu jalan pun itu bisa membantu loh. Ternyata dengan rocker yang lebih agresif, sepatu jalan kita, terutama kalau kita suka power walking, jalan cepat gitu ya, ternyata bisa sangat membantu dengan adanya rocker kayak gitu. Jadi disinilah mungkin ketemu ya, dari pertanyaan kita tadi, mana-mana aja yang bisa menjadi jawaban. Oke, kita lihat lagi. Untuk stabilitas atau support ya, dimana untuk sepatu jalan, supportnya ini atau stabilitasnya ini sudah menjadi syarat mutlak. Tapi sebenarnya kalau kita mencernain juga ya, sepatu lari itu harus stabil juga. Tapi memang beberapa sepatu lari ngurangin stabilitasnya untuk bisa ngebantu ya ke arah speednya. Karena kan beberapa sepatu lari ya ingin kompetitif juga gitu untuk membantu saat race misalnya, dan itu kestabilannya, mohon maaf, mungkin bisa berkurang. Ya contohnya Mizuno Rebellion Flash gitu ya, Flash 3, Flash 2 gitu. Itu jujur dengan tidak adanya heel, kemudian stack yang tinggi, karakter yang plushy banget, itu jadinya nggak stabil juga. Tapi masih relatif bisa diterima untuk kebutuhan lari, kayak begitu ya. Nah, kemudian upper fit-nya. Upper fit ini juga menarik, dimana gue pribadi melihat sebenarnya sepatu jalan dan sepatu lari itu sama-sama butuh upper yang breathable. Tapi mungkin kalau kita lihat lebih secara umum, untuk sepatu jalan nggak mesti semuanya full breathable. Makanya kita bisa ngelihat ada beberapa yang dikombinasi dengan bahan-bahan material leather, suede, atau mungkin material dekoratif yang lain. Sedangkan untuk sepatu lari modern sekarang itu dominan mesh yang breathable seperti kalian bisa lihat di sini ya. Nah, kemudian ini terakhir nih ya, outsole dan gripnya ya. Dimana di sini sama-sama kok untuk gripnya juga dibutuhkan yang bagus ya. Karena mau jalan mau lari, kalian akan ketemu permukaan licin, permukaan basah gitu ya. Kalau nggak ngegrip kan ada risiko juga. Cuman bedanya ketika di sepatu jalan nggak apa-apa
apa-apa banget kalau outsole-nya itu tebal, rubbernya tebal dan jadi berat. Sedangkan di sepatu lari zaman sekarang terutama sangat-sangat dipertimbangkan untuk rubbernya bisa setipis dan seringan mungkin. Nah, dari beberapa kategori ini rasanya udah makin bisa kejawab ya. Ada beberapa hal yang ternyata dipenuhin oleh satu jenis sepatu bisa untuk dua-duanya. Setuju atau setuju? Yuk kita cekin bareng ya. Nah, masuklah kita ke bab 3 yaitu study case, di mana ada sepatu lari yang dipakai jalan. Contohnya adalah Ultraboost. Dulu sangat populer banget orang-orang pakai Ultraboost karena kan enak ya dan segala macamnya. Sedangkan kalau kita nyontek ke sini nih ya, dari kategori pertama, cushioning ternyata memang dia empuk ya. Boost itu memenuhi keempukannya meskipun karakternya itu lebih ke responsif dan memberikan energi return. Tapi cukup, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya dalam kategori pertama ini sepatu lari tersebut alias Ultraboost cek ya, bisa. Kemudian dropnya, di sini masalah terjadi di mana Ultraboost itu dropnya relatif tinggi. Kalau kalian udah pernah nonton, mungkin udah tahu ya. Ini kita kasih juga linknya bedal Ultraboost kita dulu. Nah, sedangkan idealnya itu heel dropnya lebih rendah dan gue juga ikut merasakan beberapa masalah terutama load di lutut ya ketika kita pakai Ultraboost ini dalam jangka waktu yang lama untuk jarak jalan yang jauh ya. Jalan, ingat, bukan lari. Jadi secara kekakuannya dia bisa buat dua-duanya, lari dan jalan. Dan kemudian untuk bentuk rocker ada di depannya sedikit rocker yang tidak terlalu agresif. Nah, jadi dengan rocker segini untuk jalan bisa, untuk lari juga bisa. Kemudian stabilitas, ternyata Adidas itu naruh dua hal. Yang pertama adalah torsion system di bawah, yang dimana kalau kita lihat nih zaman sekarang juga banyak nih yang pakai tuh. Nah, ini hal yang dimaksudkan untuk tujuan yang sama dengan torsion system, ya untuk support di bagian bawahnya, jadi nggak terlalu kemana-mana dan menambah kestabilan. Terus yang kedua adalah bagian heel cup-nya, ya. Ada heel cup kan di Ultraboost itu, sama di sepatu-sepatu lari, baik modern ataupun yang lama pun ada yang punya untuk membantu juga menambah kestabilan dan supportnya. Jadi sebenarnya aman gitu ya, dua-duanya untuk dua kategori tersebut bisa. Dan upper fitnya, udah jelas dengan bahan knit, breathabilitasnya sangat bagus sekali. Dan outsole sama gripnya, nah inilah ketemu kombinasi yang pas di mana outsole-nya tidak terlalu berat, tapi gripnya bagus banget lewat Continental. Jadi dari 7 kategori ini, Ultraboost itu cuma kurang memenuhi satu kategori aja sebagai sepatu jalan. Sisanya sebagai sepatu lari, dia cukup proper loh, bisa memenuhi semuanya. Nah, case selanjutnya, Hoka Bondi. Bondi gitu? Ya ini dari 100 ya, tapi kita paham banyak brand-brand Indonesia yang sekarang memakai outsole-outsole seperti ini. Bisakah yang kategori seperti ini, baik Bondi ataupun ya tanda kutip ya, homage-nya atau copycat-nya juga melakukan yang sama? Kita cek dari segi cushion ya jelas, ini empuk gitu ya, tapi stabil. Bondi itu relatif stabil, tapi ada catatannya karena terlalu tebal ya, ini juga mempengaruhi pada kestabilannya gitu. Jadi untuk lari pun sebenarnya banyak yang nge-warning ya, hati-hati, please be careful katanya kan ya. Jadi sebenarnya untuk dua-duanya bisa, tapi dengan catatan. Kemudian heel dropnya Bondi itu sepemahaman gue cukup ini juga ya, cukup rendah. Kemudian ada lagi kekakuan, ini jelas tidak kaku ya, dan ini sangat bisa sekali function sebagai sepatu jalan dan sepatu lari gitu ya dari kategori yang gue kumpulkan tadi. Kemudian rocker, kalian juga bisa melihat rocker kan di sini. Untuk kestabilan juga tadi kita sudah sempat ambil sampel ini, tuh ada kestabilannya. Jadi cek sih sebenarnya ya. Udah gitu upper dan fitnya juga terbilang enak ya dengan mesh kayak begini, breathability bagus dan gripnya tuh kalian bisa lihat bawahnya ini. Gripnya juga cukup oke dengan bobot yang ringan tentunya, dan bobot yang ringan dengan grip yang bagus itu juga menambah performa sama kenyamanan ya bukan? Makanya kita sering bahas juga. Nah jadi beberapa case by case yang sering dipakai untuk jalan dan sneakers ternyata memang bisa gitu sepatu lari. Dan kalau bercermin yang ngomong gini bukan gua doang, teman-teman bisa main-main ke salah satu postingannya Dr. Jason di mana beliau juga mengatakan hal yang sama ya, sepatu lari itu bisa buat dipakai jalan dengan catatan, tapi tetap ya sebagian bisa dan sebagiannya nggak bisa. Nah pertanyaannya sekarang, apakah sepatu jalan kemudian bisa dipakai lari? Di sini kita menemukan ada dua tipe sepatu jalan. Yang pertama yang didevelop dari sepatu lari, dan yang kedua yang didevelop bener-bener hanya untuk sepatu jalan. Nah kita akan masuk dulu dari yang pertama ini nih. Berhubung yang kita lihat di awal tadi adalah seorang kawan memakai New Balance 2002R yang kemudian tanda kutip diserang alias dikritik oleh para pelari. Menurut mereka itu sepatunya tidak proper. Ya dimana kalau kita flashback sebenarnya New Balance 2002R adalah sepatu lari.
Yes, jadi zaman sekarang itu banyak sepatu lari yang diadopsi menjadi sneakers, sepatu jalan. Tidak plek-plekan tentunya, dengan beberapa adjustment, dengan beberapa modification. Kalau kita bahas tadi 2002R, kita punya saudaranya di sini, 1906R. Loh, kan beda sepatu. Sama. Ini 860 V2, 2002R, 1906R, itu semuanya pakai sol yang sama. Ini adalah sol sepatu stability / support dari New Balance yang salah satu terbaik di masanya, yaitu 860 V2. Ya, mereka cuma ganti apa? Mereka ganti uppernya, di adjust uppernya doang. Artinya, ini adalah sol lari beneran. Ya, dengan menjawab itu teman-teman ya, kalau kita lihat dari segi solnya, bentuk rockernya, kalian lihat ada, bisa nggak? Bisa, jelas. Kemudian outsole dan gripnya bisa jelas. Memang lebih berat ya daripada 860 yang zaman sekarang, tapi intinya masih bisa gitu ya. Upper dan fitnya untuk case 2002R mungkin sedikit lebih gerah ya, tapi gerah aja masalahnya karena zaman itu 2002R keluar memang didevelop untuk sepatu lari dan bisa di masa itu sepatu lari tuh pada kayak begitu, lebih gerah aja ya. Iya, varian lebih ademnya gimana? 1906R atau 860 V2 yang itu jelas lebih adem ya. Nah, kemudian midsole dan kekakuan material namanya sepatu stability ya, namanya sepatu stability alias support. Ini cenderungnya lebih kaku tuh kalian lihat, tapi bukan berarti jelek karena sepatu support atau stability zaman sekarang pun sama kerasnya kayak begitu juga gitu, bahkan lebih keras loh ini daripada yang di sini. Jadi sebenarnya cek dia bisa banget dipakai lari. Nah, kita juga bisa ngeliat heel dropnya ya relatif tidak terlalu tinggi. Jadi sangat bisa juga untuk dipakai jalan. Dan cushioningnya di sini di case 2002R 1906R itu tidak ada cushioning yang gimana banget berarti sih. Di sini cuma ada EVA di sini ya, dan paling tambahan insole Ortholite untuk menambah keempukannya. Tapi rasa-rasanya ini memang sudah cukup karena dengan bahan yang sama pun sepatu support atau stability zaman sekarang dieksekusi seperti itu. Paling kayak mungkin ditambah gelnya ya di sini ya. 860 V2 zaman sekarang masih menggunakan sol dengan base EVA juga gitu ya. Jadi sebenarnya sangat bisa sekali. Jadi kalau ada argumen, wah lu pakai 2002R, 1996R, lu nggak bisa lari tuh harusnya. Nggak valid, itu sepatu lari kok. Valid untuk dipakai lari. Hanya, ya kan, nanti yang jadi pertanyaan, 1906R, 2002R, 860 V2 yang sekarang, apakah sama dengan zaman dulu? Gue akan menjawab tidak. Pasti akan ada bedanya, adjustment yang tertentu lah ya. Selain tadi ya dari New Balance, kita juga punya kompetitornya Asics, Gel Kayano 14. Sekarang ada nggak yang mau bilang ini bukan sepatu lari? Sini gue jitak, ini sepatu lari. Ini kakaknya, ini adeknya. Yang paling baru 32. Kayano sepatu lari. Terus lu bilang ini nggak bisa dipakai lari? Keterlaluan sih. Memang ada adjustment, balik lagi tadi ya. Ada yang berbeda gitu. Soalnya ada yang berbeda dan beberapa di sini detail-detailnya ada yang berbeda. Tapi tidak berarti menihilkan fungsi dia sebagai sepatu lari. Di zaman dulu sudah proper, tapi dengan catatan yang sama gitu. Karena ini memenuhi juga apa yang sudah bisa dipenuhi oleh New Balance yang tadi kita sudah jabarkan ya. Jadi overallnya oke. Artinya apa? Ini sepatu lari kita pakai buat jalan, cek oke. Sepatu lari jadul ya, kemudian sekarang jadi sneakers kita pakai lari, cek oke juga. Berdasarkan apa? Beberapa poin berdasar ya yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, pertanyaan final. Kalau gitu, sneakers yang dibuat dari sepatu running tuh gimana? Bisa nggak sih dipakai lari? Contoh paling sempurna itu adalah Hyperblast, di mana dia itu solnya yang versi 1 dipakai di Ortus Brisbane dan yang kedua dipakai di Ortus Berlin ya. Nah, bisa nggak berarti sebenarnya udah jelas kan jawabannya, alias bisa. Ya kan produsen sepatu itu nggak bego-bego amat gitu sampai mereka ngasal aja, gue punya sol bagus pakai, nggak gitu. Mereka ngerti untuk anatominya seperti itu sebenarnya bisa juga dipakai jalan gitu kan ya. Nah, artinya beberapa sepatu yang memang diadaptasi soalnya dari sepatu jalan itu aslinya memang bisa dipakai lari. Tapi yang jadi limitation apa? To be frank, yang jadi limitation itu adalah uppernya ya, dimana
Kalau yang lain-lain itu biasanya nggak banyak berubah lah, dropnya, kemudian supportnya, bentuk sol dan rockernya gitu ya, itu nggak terlalu banyak beda. Uppernya biasanya diganti kan ya, ada yang diganti pakai leather, ada yang diganti pakai beberapa material yang lain, yang bisa berarti durabilitasnya berubah. Begitupun dengan sepatu lari, bisa nggak dipakai jalan? Jawabannya bisa sebagian ya, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi tadi. Ya contohnya adalah yang ada plat karbon, jangan dipakai buat jalan ya. Masuklah kita ke bab 4. Pertanyaannya, ada rekomendasi apa aja sepatu jalan yang bisa dipakai lari? Baiklah, di sini kita akan coba rekomend dari yang harga paling rendah. Dengan beberapa kategori, ini sebenarnya sih gue menemukan cukup banyak ya, relatif banyak sebenarnya dari brand-brand Indonesia. Tapi secara spesifik gue rekomen Brisbane dan Berlin deh ya. Karena apa? Karena memang kita pernah nyobain juga sih. Nah, sedangkan kalau dari brand internasional, ada juga yang dari sepatu lari kemudian dimasukin ke lini sneakers zaman sekarang ya, sepatu lari jadul ya. Contohnya adalah GT 2000. Kalau nggak salah ada GT berapa itu kan adaptasi dari GT 2000 yang lama juga. Itu bisa meskipun sebisa mungkin menurut gue di skip aja. Nah, sekelas sama dia di harga 1 jutaan ada apa lagi? 530 dan 740 dari New Balance ya. Sebenarnya mereka juga base-nya bisa gitu, menjanjikan. Tapi balik lagi ya sama aja, ini tanggung. Kalau mau tidak tanggung, mendingan naik ke ranah 2 jutaan. Di mana ranah 2 jutaan ini ada 3 sepatu yang mengisi. Yang pertama adalah jelas Kayano 14 di sini, your favorite juga. Ini clear ya, dia memang sepatu lari yang dijadiin sneakers. Begitupun dengan 3 bersaudara dari New Balance ini ya. Ya 1906R, 860 dan 2002R ya. Ya R-nya di sana itu adalah running ya, beneran bisa dipakai buat lari juga ya. Jadi beberapa teman-teman gue pun ketika mulai lari pertama pakai keluarga-keluarga inilah dan bisa, tidak ada masalah bahkan untuk menembus 5 km. Minusnya apa? Balik lagi gerah dan namanya sepatu support ya, stability keras ya. Untuk jarak jauh ya kalian tahu sendiri lah gimana nikmatnya pakai sepatu keras kayak gitu. Untuk under 10 km oke, di atas 10 km ya kalian kan udah punya duit 2 juta, kenapa nggak beli ini aja? Ya kan, ini lebih enak gitu kalau memang nyarinya sepatu support atau stability. Nah, raja terakhir yang menurut gue adalah New Balance 990. Hey, kalian lupa itu sepatu lari? Iya, NB 990 adalah sepatu lari sejak lahir. Mau sampai V6 sebenarnya bisa aja dipakai buat lari. Tapi yang bikin gue mikir kan, emang kalian rela pakai sepatu itu buat lari ya kan? Anyway, kita switch sekarang. Gimana dengan kasusnya kalau sepatu larinya mau dipakai jalan? Untuk brand Indonesianya sebenarnya cukup banyak. Contohnya adalah keluarga Hyperblast dari Ortus ya. Apalagi sekarang kan udah ada mau sampai size 48. Itu kabar baik banget tuh. Kemudian kalau dari 910, gue ngelihatnya adalah 910 Hana. Gue pribadi itu pakainya Mills Ender Pro Zenith, tapi jangan ditiru. Kenapa? Karena Ender Pro itu ada semacam bukan platnya, rodnya ya di situ, dan itu keras. Kalau kaki kalian tidak terlatih, itu tidak akan nyaman. Tapi gue melihat potensinya, dia bisa untuk jalan juga ya. Take with a grain of salt lah, jangan didengerin banget gitu apa yang gue bilang di sini. Terus kemudian kalau kita naik lagi nih, ada dari brand internasional, gue ngelihat masih di kisaran harga Anda 1 juta. Gue melihat Soft Stride ini menjadi salah satu potensi yang menarik ya. Selain juga dari Ardiles, ada yang baru ya, Drive 2.0. Menurut gue 5 itu ya, yang potensial menjadi sneakers daily ya, sepatu running yang jadi sneakers daily ya. Tapi kalau teman-teman punya list tambahan, boleh tambahin di bawah, atau mau mendebat juga silahkan, kritik aja nggak apa-apa, karena ini kan berdasarkan pengalaman kami di kantor ya. Nah, kita lanjut lagi di harga atas. Di harga atas sebenarnya udah makin banyak yang menarik ya. Dari New Balance 860 jelas bisa masuk. 1080 yang pakai fresh foam menurut gue bisa, tapi dia terlalu plushy sekarang. Dan 860 yang baru pun terlalu plushy, terlalu empuk menurut gue. Kalau mau 860 tuh maksimal di V4, V5 itu masih agak firm ya. Nah, tahu gue NB itu punya sepatu support atau stability yang lain sekarang ya. Gue lupa namanya. Kisaran 2 juta sampai menjelang 3 juta, rajanya menurut gue adalah Kayano sih. Kayano dan Nimbus mungkin ya. Dimana dua kombinasi maut itu untuk dua tipe kaki yang berbeda ya. Kalau overpronasi dan underpronasi. Nah, dua-duanya menjadi sepatu jalan yang cukup nikmat. Dan pengalaman gue juga sepatu berdiri yang nikmat gitu ya. Dan rekomendasi atasnya
ada lagi nggak yang buat dipakai daily? Menurut gue sih nggak ada. Itu udah paling top sih. Kayak gitu guys. Jadi itu aja mungkin beberapa rekomendasi dari gue. Loh, kenapa nggak ada Evo SL? Nggak, Evo SL lagi punya Dr. Jason, makanya nggak nongol di sini. Nggak. Jadi Evo SL itu kurang stabil. Menurut pengamatan gue juga sebaiknya tidak dipakai untuk daily. Tapi kalau kalian akhirnya merasa aman, ya nggak apa-apa. Silakan aja. Gue tidak akan mengkritik apapun kok. Karena gue juga sebenarnya melihat potensi Evo SL ya untuk bisa lah jadi sepatu walking dengan jarak terbatas kayak begitu. Oke, itu aja bedah forensik kita kali ini. Mudah-mudahan tidak membosankan dan silakan kritiknya untuk mengembangkan segmen ini lebih baik lagi. Karena gue mungkin kedepannya akan lebih banyak bawa by data lagi, by penelitian lagi dan lain sebagainya. Oh ya, beberapa sumber literatur akan gue tampilkan di sini ya. Jadi silakan kalau kalian mau ngecek juga. Oke, itu aja dari gue. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di bedah forensik selanjutnya dan bantu kita mencapai 1 juta subscriber.